pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kok nggak kedengaran suaranya ya? Kurang semangat Kak rasanya. Rizal kurang mendengar. Mereka kayaknya kurang semangat. Kurang semangat. Oke. Atau kita pakai gerakan aja. Oh iya. Oke, karena teman-teman yang ada di rumah kurang semangat, kakak nanti kalau Kak Dela bilang apa kabar, lalu adik-adik langsung gerakannya begini ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, semangat. Jadi seperti itu ya. Oke? Siap Kak? Oke. Siap. Oke. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, semangat. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulai, lebih baik kita berdoa dulu, Kak. Oh iya. Mari kita satu dalam doa. Untuk berdoa, adik-adik untuk sikap yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kak Dela tunggu sampai adik-adik siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami untuk kami beribadah. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan bahwasanya tangan Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi kami. Sertai ibadah kami Tuhan. Pagi ini adik-adik yang ada di rumah mengikuti, kiranya Engkau menyingkirkan kami dari roh-roh jahat Tuhan yang akan mengganggu fokus kami pada saat kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bagi yang percaya katakan amin. Okay. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita ibadah pada pagi hari ini kakak-kakak punya peraturan. Yang pertama, pakai pakaian yang rapi. Yang kedua, saat beribadah jangan sambil makan. Yang ketiga, jangan sambil main-main atau lari-lari. Yang keempat, ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu. Dan yang kelima, persiapkan hati, pikiran untuk kita dapat memuji Tuhan. Jadi, dengarkan ya. Oh iya, kakak-kakak, Rizal mau cerita. Cerita apa? Jadi kemarin itu Rizal habis sakit. Sakitnya tuh parah banget. Sampai Rizal itu nangis terus, gak mau makan. Sampai badannya tuh panas terus. Sakit batuk. Kamu mungkin kebanyakan makan es, terus ciki, terus kurang istirahat. Sekali. Rizal tuh di rumah gak suka makan sayur. Sukanya makan ciki. Sama gorengan. Iya itu juga karena enak kakak. Terus suka minum es juga. Rizal bandel sama mama. Nah, siapa yo yang gak suka sayur, sukanya jajan terus. Tapi kabar bahagia yang luar biasa. Apa itu? Jadi kemarin waktu Rizal sakit, Rizal tuh duduk terus Rizal berdoa. Rizal minta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Rizal sembuh. Wah, puji Tuhan, luar biasa sekali Luar Tuhan biasa kita Tuhan teman-teman. kita. Iya. Nah, kakak, jadi Rizal itu juga punya temen yang sama nasibnya kayak Rizal di rumah lagi sakit, tapi mereka disembuhkan oleh Tuhan. Siapa itu, Siapa Kak? itu, Kak? Penasaran kan? Iya. Adik-adik di rumah pasti penasaran kan? Penasaran? Mari kita simak videonya. Salam kakak-kakak dan teman-teman. Velia mau bersaksi nih. Suatu hari Velia bawa termos, lalu terjatuh. Kaki Velia nangis, darah, manggil
Kiflia mendingan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom kakak-kakak dan teman-teman. Queen mau bersaksi. Suatu hari badan Queen gatal-gatal, merah-merah. Mama mengajak ke dokter, dibeli obat. Kata dokter alergi. Lalu sampai di rumah, Mama ngajak berdoa. Tuhan tolong sembuhkan gatal-gatalnya Queen. Sehari minum obat, dikasih bedak. Queen merasa sembuh, tidak sakit lagi, tidak gatal lagi, merahnya hilang. Puji Tuhan. Makasih. Baik. Shalom teman-teman, kami mau kesaksian tentang Tuhan Yesus adalah penyembuh bagi kami. Michael pernah masuk rumah sakit karena Michael kena demam berdarah. Michael disuntik, diinfus, diambil darah. Sakit sekali. Alvaro juga sedih melihat Michael masuk rumah sakit. Alvaro disuntik, diinfus, diambil darah setiap hari. Lalu Alvaro berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan Michael agar Michael bisa bermain sekolah minggu bersama Alvaro. Dalam nama Yesus, Alvaro berdoa. Haleluya, amin. 2 hari kemudian, Michael sembuh, bisa pulang. Jadi, teman-teman harus tetap rajin berdoa. Karena Tuhan Yesus adalah penyembuh bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kemarin Rena sakit perut. Lalu Rena berdoa, sembuhkan sama Tuhan. Haleluya. Amin. Teman, aku mau beraksi. Aku sakit mutabek. Gak mau makan, gak mau minum. Badanku panas. Bawa ke rumah sakit. Aku minum obat. Aku juga berdoa. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Dadah. Ucapkan ya. Terima kasih. Dadah. Kalau teman-teman persaksian saya sakit masuk rumah sakit. Saya dikasih obat sama dokter. Terus saya minum. Terus saya doa sama Tuhan minta kesembuhan. Terus saya pulih, disehatkan sama Tuhan Yesus. Begitulah pesan saya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, berarti luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan kita dapat menyembuhkan sampai sembuh, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, karena kita bersuka cita, mari kita puji Tuhan dengan nyanyi Laskar Kristus. Yang semangat ya. Yang semangat ya. Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan
sekali dong, Kak. Harus, Kak. Ayo mari kita nyanyikan satu lagu lagi. Sambil bangkit berdiri ya. Sambil pakai gerakan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri yang tegak ya. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi yang semangat. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Masih semangat? Masih semangat? Masih Masih, semangat Kak. memuji Tuhan. Oke, adik-adik boleh duduk. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita, fokus kita sama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengambil saat teduh. Mari kita memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan segala kebaikan Tuhan, bahwasanya Tuhan sangat baik, bahwasanya Tuhan selalu ada di saat kita sedang sakit, sedang sehat. Tuhan selalu ada untuk kita. Mari kita mengambil saat teduh. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu.
Engkau hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang online Tuhan. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, seperti pujian ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biarlah melalui pujian ini Tuhan, boleh mengalir di setiap hati anak-anak-Mu. Biar anak-anak-Mu memiliki kerinduan untuk selalu setia kepada Engkau. Tuhan, kami sudah selesai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Terima kasih Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Engkau melawat anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi sakit di dalam tubuhnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau beri kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara. Biarlah melalui firman-Mu kami menjadi pelaku firman dan kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Ibu namanya siapa? Yanti, Ibu Yanti. Usianya Ibu Yanti sekarang? udah 40, Oh, sudah 40. nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat ya Bu ya. Itu sudah sejak kapan ya Bu ya? Ya udah lama, soalnya waktu umur 6 tahun kenanya Bu. Oh, 6 tahun tuh soalnya kena sakit panas, orang tua saya kan nggak mampu. Sedangkan makan juga nggak ada, apalagi buat berobat. Ya aku nerima aja. Umpamanya sekarang ada yang ngomong, kamu nggak dipiara sama orang tua. Saya nggak menyalahkan orang tua. Soalnya udah tahu orang tua nggak ada. Walaupun bagaimana ya kadang-kadang saya dijelekan sama tetangga, orang tua sakit, sayanya sakit. Padahal orang tua yang diomong gitu, sayanya yang sakit. Makan juga nggak ada, apalagi buat berobat dokter ya. Cuman diobati kampung aja Bu. Umpamanya pagi hari dikencingi sayanya nangis Bu. Soalnya kalau jam 4 pagi tuh dibawa keluar Bu, dikencingi. Supaya Katanya sembuh. biar turun panasnya gitu kalau orang Waktu itu ya Bu ya. iya, zaman waktu sakit panas itu. Terus kalau sore hari Bu, di matanya itu ditiup buah gitu ya. Terus alisnya dipilisi sama kunir itu Bu. Terus ini bun-bunanya dipupuki, ya saya buangin Bu. Kayak gitu. Soalnya kan perasaannya udah gede ya, udah nggak enak ya Bu ya. Saya buangi. Ya kayak gitulah, makanya saya nerima aja, mungkin udah takdirnya. Kalau mikir tangga yang ada uang, ada harta juga ada yang kayak aku, saya nerimanya kayak gitu sekarang. Dulu kadang-kadang yang menangis, masa saya nggak bisa kemana-mana, nanti gimana saya gitu. Mama saya ya sampai menangis, makanya sampai tua punya penyakit, mungkin memikirkan saya Bu. Udah dewasa saya kan mungkin ya nggak ada yang ngurus ya. Nanti kalau ditinggalkan sama orang tua gimana, mungkin ya berpikirnya sampai jatuh sakit kena penyakit jantung. Orang tua masih hidup juga saya ya jadi payah sendiri cari makan, soalnya kasihan sama orang tua. Kasihannya nggak bisa cari makan yang kayak teman-teman gitu, orang nggak mampu. Jadi saya hidup di rumah tetangga, cuci piring, cuci baju, buat cari makan aja kan nggak dibayar nggak apa Bu. Itu biar meringankan orang tua, jangan ngasih makan saya gitu, kasihan gitu. Cari makan segitu aja ya. Udah segitunya, udah agak gede, bikin tikar Bu, jual. Tikar paling-paling ya 20 hari baru jadi satu, paling harganya 20.000 Bu, buat makan berdua. Ya buat bikinnya tiap hari nggak putus pokoknya. tetap semangat ya Bu ya. Iya. Tetap semangat, pasti ada berusaha. Tetap sukacita dan tetap bersyukur apapun keadaan kita. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Di
belajar ya Bu ya? Kalau saya enggak, Bu. Oh, Saya belajar sendiri. belajar sendiri. Iya. Apapun itu tetap semangat ya Bu ya? Iya. Kalau saya yang kasih penunjuk tuh mungkin yang Maha Kuasa, Bu. Amin. Soalnya kan nggak sekolah nggak apa, tapi kan dikasih praktek kayak gini biar bisa cari ekonomi gitu. Orang tuanya nggak mampu sih. Di samping itu udah nggak punya orang tua gitu. Sebelum bersuami kan hidup sendirian. Di kampung. Iya, nggak punya orang tua soalnya. Jadi mungkin ya dikasih jalan gitu. Dikasih jalan sama Yang Maha Kuasa ya Bu ya? Iya. Yang penting tetap semangat ya Bu ya? Iya. Nah, pasti ada jalannya ya Bu ya? Ya iya. Tetap Dari bersyukur. mana gitu. Dan tetap bersyukur ya Bu ya? Ya iya, kadang-kadang dulu ya sering merenungi, iya ya, aku nggak bisa apa-apa, makan dari mana, walaupun Maha Kuasa ngasih harus ada jalannya ya, gitu saya berpikirnya. Iya, tapi akhirnya Iya, mungkin ya dikasih petunjuk Jalan. kayak gini gitu. bagus itu. Nah, tetap semangat ya Bu ya? Iya. Apapun kondisinya pasti Tuhan itu Iya, tetap iya. melindungi, menjaga dan memberi jalan Iya, keluar. Pasti dipelihara. Iya, Bu iya. ya? Setiap Amin. malam, setiap harinya jangan sampai putus berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa kembali hari ini beribadah bersama meskipun hanya melalui online, tapi kami sangat bersuka cita karena adik-adik bisa bersama-sama kami kembali beribadah. Bagaimana kabar adik-adik? Hari ini sehat? Baik? Semangat tetap? Nah, apakah adik-adik ada yang tidak sehat hari ini, yang sakit, atau mungkin akhir-akhir ini adik-adik baru sembuh dari sakit? Ya, kita semua tidak ada yang mau sakit, ya. Nggak enak loh sakit itu. Kalau kita sakit, badan kita rasanya nggak enak, nggak ada semangat untuk makan, badan kita rasa lemas, kepala rasa pusing, kita nggak bisa bermain, nggak bisa belajar. Wah, pokoknya nggak enak sekali kalau dalam keadaan sakit. Iya kan? Tidak ada yang mau sakit. Tetapi kadang-kadang kita tertular oleh teman kita, saudara kita, atau mungkin keluarga kita. Jadi kita juga akhirnya jatuh sakit. Tetapi hari ini ada berita gembira buat adik-adik semua, terutama adik-adik yang hari ini dalam keadaan sakit, ya. Tetapi sebelumnya kita baca dulu ayat dalam Alkitab dalam Mazmur pasal 10 ayat 46 sampai 52. Ya, Kakak akan bacakan. Adik-adik di rumah, jika adik-adik punya Alkitab atau di handphone adik-adik juga ada Alkitab elektronik, adik-adik bisa baca bersama dengan kakak ya. Di dalam Markus pasal 10 ayat 46 terlebih dahulu. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimius. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Jadi ini ada seorang pengemis. Adik-adik tahu nggak pengemis? Ya, kita sering lihat pengemis di mana? Di pinggir jalan, ya. Biasanya pengemis itu suka duduk di pinggir jalan. Karena dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak punya rumah. Jadi pakaiannya suka kotor sekali, kulitnya juga sangat kotor sekali karena dia tidak ada rumah di mana dia bisa untuk membersihkan dirinya. Dia juga tidak punya pakaian untuk diganti, ya. Jadi keadaannya kadang sangat kasihan, ya. Nah, Bartimius ini adalah seorang pengemis. Tidak hanya itu saja, dia juga buta. Nah,
Adik-adik tahu apa itu? Kalau seorang dikatakan buta, nah dia tidak bisa melihat, ya. Mungkin dia punya sakit di matanya sehingga menyebabkan dia buta, tidak bisa melihat. Seorang pengemis dan buta, itu Bartimeus, ya. Dia suka duduk di pinggir jalan. Ayat 47 kita lanjutkan ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, satu hari dia mendengar, meskipun dia tidak bisa melihat, tetapi telinganya masih bisa mendengar orang-orang yang suka lalu lalang di situ. Ya, karena itu di pinggir jalan, jadi ada banyak orang lalu lalang di situ. Mereka sedang membicarakan tentang Yesus. Mereka akan ada yang mengatakan, wah, ada Yesus, ya, yang namanya Yesus itu luar biasa. Ya, Yesus itu bisa menyembuhkan loh orang sakit, yang lumpuh loh bisa berjalan, ya, yang tuli bisa mendengar. Wah, Yesus itu luar biasa. Nah, orang-orang berbicara tentang Yesus pada waktu mereka lewat, dan Bartimeus mendengar pembicaraan orang-orang itu. Kemudian Bartimeus mendengar bahwa Yesus mau lewat di dekatnya, di pinggir jalan, di dekat dia duduk. Kemudian pada waktu Yesus sudah mendekat, dia berteriak. Apa tadi yang dia katakan? "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Di ayat 48 kita lanjutkan. Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Jadi dia, karena itu orang banyak sekali, jadi dia pakai suara yang keras sekali supaya Yesus mendengar apa yang dia katakan. Ya, apalagi dia hanya seorang pengemis buta. Dia mungkin berpikir, wah, Tuhan Yesus, kalau saya enggak berteriak, Tuhan Yesus tidak akan mendengar saya. Orang banyak itu marah sama Bartimeus. Hei, diam, jangan teriak-teriak, ya. Tapi semakin orang melarang dia berteriak, dia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak mungkin melihat Bartimeus, wah, pengemis ini ngapain sih? Ya, teriak-teriak. Tetapi Bartimeus tidak putus asa. Dia tetap memanggil Yesus. Kemudian ayat selanjutnya dia katakan begini, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu, yaitu Bartimeus, dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera pergi dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya. Bagaimana tadi dikatakan? Apakah Yesus kemudian berjalan aja terus gak mendengarkan Bartimeus? Enggak. Meskipun orang banyak menegur Bartimeus supaya diam, Bartimeus tetap memanggil Yesus. Kemudian Yesus berhenti di dekat Bartimeus. Kemudian berkata, "Panggil itu tadi ya. Orang yang buta dan pengemis itu tuh panggil." Kemudian Bartimeus senang sekali. Dia nggak cuma duduk-duduk, tapi kemudian ketika dia tahu Tuhan Yesus memanggil dia, dia kemudian berdiri. Ya, kemudian datang menghampiri Yesus. Yesus tanya sama Bartimeus, "Kamu, apa yang kamu inginkan untuk saya lakukan buat kamu?" Kemudian jawab Bartimeus apa? "Aku mau roti. Oh, aku mau rumah yang indah." Enggak. Apa jawab Bartimeus? "Aku mau melihat." Ya, Rabuni maksudnya guru. Tolong aku supaya aku dapat melihat. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata begini, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, kemudian apa yang terjadi? Bartimeus bisa melihat. Bartimeus yang buta, yang tadinya tidak bisa melihat itu, kemudian Tuhan Yesus sembuhkan, akhirnya Bartimeus bisa melihat.
Kemudian Bartimius mengikuti Yesus. Luar biasa ceritanya adik-adik ya. Ini kabar gembira buat kita semua. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana teman-teman kita ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan pada waktu mereka sakit. Mungkin adik-adik ada yang berkata, "Kak, saya ini masih kecil loh, Kak. Apa Tuhan Yesus itu mau mendengar doa saya loh, Kak?" Tuhan Yesus itu mendengar doa anak kecil maupun orang dewasa. Tuhan Yesus juga mendengar doa pengemis yang seperti Bartimius, yang miskin, yang buta. Tuhan Yesus juga mendengar doa orang-orang yang dalam keadaan baik, yang dalam keadaan sehat, yang juga kaya, tidak hanya miskin saja. Ya, Tuhan Yesus mendengar doa kita semua kalau kita percaya. Ya, Bartimius yang hanya pengemis saja dan buta yang hanya duduk di pinggir jalan, Tuhan Yesus mampu dan sanggup sembuhkan. Ya. Jadi adik-adik, jangan takut pada waktu kita sakit, pada waktu kita dalam keadaan, wah saya nggak bisa apa-apa, tubuh saya tidak enak, saya tidak bisa belajar karena sakit. Ingat, kita punya Yesus yang luar biasa, penuh kuasa. Ya, tadi teman-teman kita sudah ditolong oleh Yesus pada waktu mereka sakit. Kita juga, semua kita, adik-adik juga bisa ditolong oleh Yesus. Ya, tapi apa yang kita bisa belajar dari Bartimius ini? Pada waktu kita sakit, jangan lupa untuk berseru kepada Yesus. Ya, kita berdoa kepada Yesus. Seperti Bartimius ini tadi. Orang-orang mungkin berkata, "Hei, kamu diam, jangan teriak-teriak, kamu kan pengemis. Ya, buta lagi." Tetapi Bartimius tetap berseru kepada Yesus. Ya, jangan lupa untuk meminta, memohon, berdoa kepada Yesus pada waktu kita sakit. Ya, kita minta apa? Kesembuhan. Tuhan Yesus sembuhkan aku, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita tadi. Kemudian apa yang kita bisa pelajari dari Bartimius tadi? Bartimius gak putus asa pada waktu dia meminta kepada Yesus. Jadi pada waktu adik-adik berdoa, jangan kemudian akhirnya putus asa. Tuhan Yesus gak mau jawab doa aku. Tuhan Yesus itu pilih kasih temanku dijawab doanya aku. Enggak. Tuhan Yesus mendengar doa kita. Jangan putus asa. Bartimius tadi meskipun orang bilang diam kamu, tapi dia tetap memanggil nama Yesus. Pada waktu kita berdoa, memohon kepada Yesus, jangan putus asa, ya. Jangan putus asa. Mungkin ada doa sekali, kok saya kayak sepertinya belum sembuh. Berdoa lagi, ya. Meminta kembali. Tuhan Yesus pasti mendengar. Bukan Tuhan Yesus tidak bisa menolong kita, Tuhan sanggup dan mampu menolong kita. Ya. Tuhan Yesus melihat kesungguhan hati kita. Kesungguhan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari kisah Bartimius ini? Pada waktu kita meminta kepada Tuhan, jangan lupa juga untuk percaya, beriman. Seperti Tuhan Yesus tadi berkata kepada Bartimius, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, Yesus senang dengan iman, dengan percayanya Bartimius. Yesus senang. Ya, Yesus melihat Bartimius ini sungguh-sungguh memanggil Yesus, sungguh-sungguh meminta kepada Yesus, tidak putus asa, ya, berseru kepada Yesus. Yesus ingin melihat kesungguhan iman kita. Yesus ingin melihat iman kita, percaya kita, ya. Apakah kita benar-benar percaya kepada Dia? Itu yang Yesus suka. Percaya. Pada waktu kita berdoa, kita juga harus percaya kepada Yesus, ya. Jangan putus asa. Percaya. Jadi yang kita belajar hari ini, pada waktu kita sakit, kita punya penyembuh yang ajaib. Siapa namanya? Yesus yang luar biasa. Kemudian jangan putus asa, ya. Berdoa pada waktu kita berdoa kepada Yesus, jangan putus asa. Dan yang ketiga, percaya pada waktu kita berdoa, ya. Percaya dengan iman. Tuhan Yesus mesti menyembuhkan aku. Tuhan Yesus punya kuasa untuk menolong aku. Tuhan Yesus punya kuasa sanggup menolong aku, menyembuhkan aku. Karena Tuhan Yesus itu penyembuh yang ajaib. Nah, di hari ini kakak akan berdoa buat adik-adik
yang dalam keadaan sakit, ya, yang tidak enak badan mungkin ya. Kita percaya Tuhan Yesus mampu sanggup menyembuhkan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Ya, jangan lupa tetap setia, tetap percaya, tetap berdoa kepada Yesus. Yesus pasti tolong, ya. Kita sudah mendengar kesaksian. Dan itu juga yang akan dialami oleh adik-adik hari ini, ya. Mari kita berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan Yesus bisa dan sanggup menyembuhkan kami. Karena Tuhan Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Meskipun kami masih kecil, tapi Tuhan Yesus pasti mendengar doa kami. Tuhan Yesus mendengar doa anak-anak. Kami percaya Tuhan Yesus juga bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami senang, kami punya Tuhan Yesus yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik untuk kita. Untuk persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop, dan persembahan juga bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, untuk pengelolaan gereja, untuk orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kami mau nyerahkan setiap persembahan kami ini dari hati kami Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang melipat gandakan berkat-berkat dari surga untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mempersembahkan. Dan Tuhan, untuk ibadah hari ini telah selesai, kami juga mengucap syukur sebab Engkau baik, Engkau setia kepada kami, sehingga kami dapat melakukan ibadah online hari ini dengan penuh sukacita. Itu semua bukan karena kuat gagah kami Bapa, itu semua karena penyertaan dan kasih setia Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai dan kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing pada hari ini. Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang melawat setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami mengerjakannya dengan penuh sukacita, dan tuaian terbesar akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.